Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan pengajian rutin. Mudah-mudahan pengajian minggu ketiga yang kita laksanakan di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan selalu mendapatkan tambahnya iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita, kepada panutan kita yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, dan sekaligus kepada umatnya yang selalu setia kepada ajaran dan sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sambil menunggu yang lain, pengajian kita mulai saja. Ya, sebelum kita awali, monggo pengajian ini kita buka dengan umul kitab bersama. Ila hadiniyah al-fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Matur bacaan umul kitab atau Fatihah. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran, mendapatkan kemudahan, dan sakit menambahi wawasan Bapak Ibu sekalian, sehingga nambah iman dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Iki pengajian iftitah Bu Anwar iki napa iki? Monggo Bu Anwar. Kasih. Pendamu lah Bu, monggo. Ngisi monggo. Ibu mawon Bu. Sudah lama. Bu Susi kan betul apa nih? Kamu dari Kiku aja. Oh, nggih. Nggih, mau Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ala imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kebetulan kok kebanyakan yang hadir ini ibu-ibu. Sampai sehat semuanya, ibu-ibu, bapak. Ini Mas Cecep sama Pak Anwar paling ganteng nih, Pak. Kalau ada suatu hadis yang menyatakan bahwa neraka nanti dihuni oleh kebanyakan wanita, ini harus dicermati dengan baik, karena pada kenyataannya sing sregep ngaji kuwi perempuan, wanita. Nggih kan Bu nggih? Nggih. Mbok kowe nang masjid, mbok kowe nang RT, nang RW, wis sing berbondong-bondong ya ibu-ibu. Wah, enggak dadi penghuni neraka, kayaknya ora terima. Maka harus dicermati ya, sebetulnya neraka dalam arti yang bagaimana.
Tapi saya tidak akan membahas itu, mungkin nanti Pak Anwar yang akan membahas itu. Ini baru kali pertama pengajian GAI di Kesatrian 1. Kebetulan untuk tahun ini saya sudah tidak bergabung di SMA Kesatrian 1 Kesatrian, sudah resign karena pensiun. Tetapi begitu masuk sini ada beberapa memori yang masih terekam. Namanya memorial napaktilas itu termasuk penting. Karena kalau kita berhaji saja, terus kita sama dengan napaktilas. Saya membayangkan pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, diburu oleh musuh-musuhnya kaum kafir Quraisy. Padahal dalam keadaan normal perjalanan naik bis itu 7 jam. Dengan medan yang tentu saja berbeda dengan sekarang, ya. Sekarang itu jalannya sangat luas, sangat halus, aspalnya luar biasa. Pada saat Rasulullah, mestinya di zaman Rasulullah itu naik turun gunung batu dan pasir. Saya di perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sampai menitikkan air mata betapa beratnya perjuangan Rasulullah. Begitu juga dengan letak dari Gua Hira di mana Rasulullah mendapatkan wahyu. Kalau kita menilik sejarah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah terbiasa berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira yang letaknya luar biasa susahnya. Menetap berhari-hari di sana memprihatinkan, meriyakini umatnya yang menyembah berhala dan juga melakukan kemaksiatan. Jadi napaktilas itu penting supaya kita bisa menghargai dan bisa bersemangat dalam beribadah. Kalau mau berjamaah mandana rasa-rasen, mari masjid mandana buat sikile, ingat perjuangan Rasulullah, itu jadi semangat lagi. Rasulullah sudah memperjuangkan kita untuk beribadah yang benar secara aman. Nah, situasi kita di sini sudah aman, beribadah juga sudah kepenak. Maring masjid hanya beberapa langkah saja berat. Nah, ini kan tentu saja menjadi harusnya tidak seperti itu. Monggo, Pak. Sudah dimulai nih, Pak. Oh, teguali. Nah, wonten beritane no. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan pentingnya napaktilas itu tadi. Saya masuk ruangan sini juga memorinya terekam semuanya. Tentu saja memori yang baik-baik yang bermanfaat. Di ruang sana atas, di ruang sebelahnya, di ruang sana. Ini begitu saya masuk jadi terekam. Ini saya cerita dulu ya Bu ya. Ini ngalor ngidul aja dulu. Yang penting ada manfaatnya.
pada saat saya mengajar di ruang 11. Setelah selesai, ruang 11 ini di lantai 2 pojok ya. Pojok agak ngetan satu ya. Begitu selesai, saya baru menerangkan Quran surat Bani Israil ayat 24. Yang wa'udhu buka itu. Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya itu. Begitu saya selesai, salah satu dari siswa itu mengejar saya. Saya mendadak deg-degan juga. Mau dikejar oleh anak padahal saya sudah mau turun. Bu, saya minta waktunya sebentar. Ibu mengajar lagi enggak? Iya, tapi nanti saya untuk jam ini kosong. Nah, kamu pelajaran apa? Saya nanti pelajarannya Pak Andi, Bu, setelah ini. Tapi biasanya Pak Andi kan agak telat. Oh iya. Ibu tadi mengajarkan Quran surat Bani Israil ayat 24. Saya punya masalah, Bu. Masalahnya apa? Kalau saya tidak ingat adik saya dan ibu saya sebetulnya kepengen sekali minggat dari rumah. Masalahnya apa kalau kepengen minggat dari rumah? Masalahnya bapak saya itu suka melakukan kekerasan sama ibu saya. Tiap hari saya sudah nggak betah di rumah. Apa itu termasuk saya harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua yang model seperti itu, Bu? Ya, saya katakan ayat Al-Quran ini tentu saja sifatnya sangat mutlak, jadi harus tetap berbakti kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaannya. Kalau kamu mau minggat dari rumah, apakah kamu sudah bisa hidup mandiri? Sementara ini kamu makan ikut siapa? Orang tua. Nah, ikut orang tua. Kalau kamu minggat dari rumah, nanti bagaimana? Ini harus dipikir. Saya ajak untuk berpikir dewasa. Kalau minggat dari rumah tentu nanti sekolahnya pun juga kacau karena tidak ada yang bertanggung jawab. Alhamdulillah setelah itu sampai tamat anaknya. Sampai tamat alhamdulillah. Dulu bermasalah dengan orang tua sampai mau minggat. Tapi alhamdulillah dia bisa menerima nasihat saya untuk tetap bertahan kalau kamu masih belum bisa mandiri. Kalau sudah bisa mandiri silakan, kamu bisa keluar dari rumah, akan tetapi hubungan baik dengan orang tua tetap harus dijalankan. Itu saya ingat di ruang 11 itu seperti itu. Kemudian di ruang 13, jadi setiap itu saya selalu ingat betul. Ada anak yang biasanya anak itu sok ngeleweh ibu ya, kali kancane ya, ngeleweh. Tapi ngeleweh keterlaluan. Jadi kata-kata bangsat itu kayaknya sudah menjadi kembang lambe ya, kayaknya yang biasa gitu. Kata-kata yang kasar itu hal biasa. Ada anjing, ada bangsat, ada asu. Sama temannya
Begitu saya lihat anaknya, saya panggil ke depan, namamu siapa? Muhammad Ma'ruf. Alhamdulillah, nama kamu bagus banget. Muhammad itu orang yang terpuji, Ma'ruf itu wong apik, wong sing berilmu. Arafa Ma'ruf. Orang tua kamu itu memberi nama kamu itu sudah bagus sekali. Kok kelakuannya belum? Nah, coba sekarang kamu istighfar 40 kali di sini. Saya katakan begitu. Depan sini, depan teman-temannya. Setelah istighfar, kamu minta maaf sama teman kamu yang tadi kamu kata-kata kasar itu. Kamu melontarkan kata-kata kasar. Mau yo kono nu guyon gitu. Kan bocah sini kan biasanya kayak gitu ya. Mau yo kono guyon gitu. Guyon itu enggak boleh ngomong kasar seperti itu. Nah, setelah itu begitu saya selesai mengajar, mau turun, dia ngoyok. Bu, sini saya bawakan bukunya. Jadi setelah diingatkan, dia berubah sekali. Begitu santunnya dia, yang tadinya ngomong kasar. Jadi memang kalau kita memberi nasihat pada saat yang tepat, itu akan terasa oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak. Ini saya sedang menceritakan memori Pak Agung. Begitu saya masuk ke sini itu memori yang dulu saya mengajar ini sangat terkesan, karena sebetulnya memori itu memang ya penting. Napak tilas itu penting, mau kita haji saja ya napak tilas. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita ingat hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dalam perjalanan naik bis saja 7 jam. Pada waktu itu jalan kaki, medannya juga masih gunung batu dan pasir, dikejar musuh. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau kita napak tilas, setelah tahu sejarahnya, kita aras-arasen untuk sholat berjamaah, untuk berbuat baik, untuk beramal, ini kita akan bisa menghargai perjuangan orang yang telah berjasa. Kemudian di ruang 23, saya ingat betul. Jadi dari ruang-ruang saya itu masih sangat ingat Pak Agung. Begitu saya habis menerangkan pengertian takdir, jadi sesuai dengan buku agama yang dari pemerintah, takdir itu ada 2 macam, takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah, takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Saya contohkan, takdir mu'alaq yang bisa dirubah, nek kepengen pinter ya sinau, nek kepengen terampil ya berlatih, nek kepengen jadi dokter ya kuliah nang kedokteran, nek kepengen jadi insinyur ya kuliah nang teknik. Monggo Pak Sardiman, tamunya pun kontur. Kemudian 2 takdir yang tidak bisa dirubah. Istilah irna kulit ireng ya tetap ireng bae. Orang bisa dirubah jadi putih. Nah, dirubah jadi putih kayak Michael Jackson ya bisa, tapi tidak bisa
putih temenan, dan mungkin harus ekstra hati-hati, nggak boleh kena sinar matahari langsung dan seterusnya, dan harus disuntik tiap berapa hari sekali, minum obat dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Begitu saya selesai, Bu Karno, ini sebetulnya sambil nunggu Pak Sardiman tadi. Jadi cerita Pak. Begitu saya selesai, anak teman-temannya pada pulang, anak belum pulang. Itu satu anak itu, Bu, saya minta waktunya. Ya, ada apa? Ibu terburu-buru pulang apa enggak? Enggak, silahkan tanya. Gini Bu, Ibu kan tadi habis menerangkan takdir itu ada dua macam, mu'alaq dan mubrom. Mu'alaq yang bisa dirubah, mubrom yang tidak bisa dirubah. Saya punya Mbah Kakung Bu. Mbah Kakung itu enggak pernah sholat sama sekali, padahal sudah dinasehati oleh bapak saya, oleh saya. Tua kalau sholat harus ngapain? Tapi sampai sekarang juga belum mau sholat sekalipun, Jumatan juga enggak mau. Itu termasuk takdir mu'alaq apa takdir mubrom? Itu ya takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Mangga Pak, kami tunggu jenengan iki, main kula sampun. Itu begitu, jadi bisa dirubah. Ngerubah siapa? Yang rubah yang mbahmu sendiri itu dirubah. Sing bikin orang dalam sholat atau sholat, berarti kan bisa dirubah. Oh jadi begitu ya. Jadi akan teringat semua kenangan-kenangan kalau sudah masuk sini, apa yang dulu pernah saya rasakan itu akan ada di pelupuk mata lagi. Dan satu lagi nih di ruang 24, tapi yang sana, yang dulu masih jendela hijau, masih belum seperti ini. Oke. Waktu itu jam menunjukkan jam 11. Saya dapat telepon dari anak saya yang baru semester 5 pada waktu itu. Andi. Iki bocah ora tau-taune telepon awan-awan. Biasanya telepon iki bengi di atas jam 9 atau hari Minggu supaya pulsane orang tua akeh. Dadi awan ora tau telepon. Lagi kok telepon awan-awan, aku wis kaget ora lumrah. Kaget banget. Ada apa Bu? Awan-awan teleponan apa? Aku tadi malam habis membantu orang melahirkan anak pertama. Itu mulai dari jam 11 siang, lahirnya jam 11 siang, ini baru saja lahir 24 jam. Kasihan sekali Bu, aku nggak tega. Aku jadi ingat ibu. Ibu mungkin dulu waktu melahirkan saya, karena saya anak pertama, ya mungkin ibu sesusah itu. I love you Bu, nah begitu-gitu, Masya Allah. Jadi karena melihat, membantu dokter kandungan yang sedang menangani pasien yang melahirkan anak pertama, yang begitu susahnya, begitu selesai dia telepon saya jadi ya Allah, itu bocah lanang tapi hatinya lembut banget. Waalaikumsalam. Begitulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu saya masuk ke lokasi ini, kadang-kadang memori-memori yang sudah ini akan terbayang kembali. Dari setiap ruang pasti kan ada memori yang terekam, dan kalaupun itu baik bisa menjadi tambah positifnya bagi saya, dan andai kata ada positifnya bagi Bapak dan Ibu semuanya juga alhamdulillah.
Ini tadi saya baru ngobrol, ini masih ada waktu untuk saya kan enggak? Sangat monggo. Oh, sangat banget. Mungkin itu Masih. Pak Kiai ini sudah pada datang semua. Pak Kiai ini udah sering ini. Sekali waktu ceramah, sekali waktu mendengarkan. Iya. Bunyai kan belum. Pak Kiai sudah. Bunyai belum. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini baru saya akan masuk ke materi. Kalau tadi kan hanya sekedar cerita karena sambil menunggu Pak Sardiman yang akan mengisi intinya sebetulnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai seorang muslim tentu saja pedoman dan pegangan kita adalah Al-Quran. Dan salah satu yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi. Al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua amil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang ketiga puasa saum fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat itu hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Saya hanya akan menerangkan satu saja, itu talil Quran, membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran saja sudah bernilai pahala, walaupun tidak tahu artinya. Akan tetapi kalau kita tahu artinya, itu akan lebih baik. Kalau kita bisa mengamalkannya, itu akan lebih istimewa. Jadi yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan bisa membaca Al-Quran, tapi berusaha untuk tahu artinya. Jadi ada tahapan. Yang belum bisa membaca Quran, membaca Quran. Yang sudah bisa, berusaha untuk tahu artinya, memahami artinya. Terus khatam boleh bali setiap minggu khatam, tapi ditakoni artinya, arti Al-Fatihah saja kesulitan. Itu harus ditingkatkan di artinya, sehingga nanti bisa lanjut ke pemahaman dan pengamalan. Karena di dalam Al-Quran itu kalau kita pahami betul-betul istimewa sekali. Benar kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar kitab yang tidak meragukan. Saya kebetulan punya kata-kata yang dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa kalau disimpulkan Al-Quran benar-benar sebagai firman Allah. Tidak ada yang geseh. Ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar sangat akurat dan konsisten. Saya ambil contoh kata-kata dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan 115 kali. Sama. Ad-dunya wal akhirah itu
sama 115 kali. Setan dan malaikat juga sama, 88 kali Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Sama. Karena setan dan malaikat itu memang ya itu pasangan yang sangat ideal, ya. Pasangan yang sangat ideal. Jadi kalau setan itu mengajak manusia, motor penggerak manusia berbuat kejahatan, kalau malaikat motor penggerak manusia untuk berbuat baik. Sama. Surga dan neraka sama, 77 kali. Surga dan neraka sama, 77 kali. Jadi seimbang. Katakanlah dan mereka berkata sama, 332 kali. Katakanlah kul sama ya'ulu. Ya'ul, kul. Katakanlah sama mereka berkata juga 332 kali. Musim panas dan musim dingin juga sama, 5 kali. Musim panas dan musim dingin. Asyita wassaif. Zakat dan berkah sama, 32 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang berbeda yang mana? Laki-laki dan perempuan sama, 23 kali. An-Nisa, Ar-Rijal itu 23 kali sama. Yang berbeda yang mana? Yang berbeda yang pertama, kata hukuman itu 117 kali, kata ampunan itu 2 kali lipat, 234 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah memang akan mengadab orang yang berdosa. Akan tetapi ampunan Allah lebih besar daripada azab Allah. Ini memberikan rasa nyaman kepada kita bahwa kalau Allah Maha Pengampunnya itu lebih banyak, lebih besar, maka kita akan berusaha setiap saat untuk beristighfar. Barangkali saya salah, supaya ampunan Allah itu lebih besar daripada kesalahan kita. Karena memang ini benar terjadi seperti itu. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ampunannya lebih besar 2 kali lipat daripada hukumannya. Kemudian Allah menyebut kekayaan itu 26 kali, sedangkan kemiskinan 13 kali. Berarti sebetulnya Allah tidak memberikan kemiskinan. Sesuai dengan Quran surat An-Najm ayatnya 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah yang maha kaya, yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Di situ tidak ada kemiskinan. Jadi kalau kita merasa miskin berarti mental kita yang harus kita rubah. Miskin teman orang juga apa-apa. Karena Allah memberikannya itu kecukupan, bukan kemiskinan, tapi kecukupan. Cukup. Kemudian tanah atau daratan Allah menyebutnya 13 kali. Sedangkan laut Allah menyebutnya 32 kali. Berarti memang daratan itu hanya 1/3 lautan. Jadi kalau di prosentase daratan itu 28, sekian persen,
sedangkan lautan 71,sekian%. 28,888%, sedangkan lautan 71,111%. Jadi hampir sepertiga daratannya itu. Maka kalau Allah akan menenggelamkan daratan itu sangatlah mudah, karena memang hanya sepertiga dari lautan, luar biasa. Jadi kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, dan bisa menelisih kata-kata yang ada dalam Al-Quran, isinya kuikur gumun kagum, mungkin dengan merinding. Hanya membacanya saja bernilai pahala. Jadi Bapak Ibu semuanya yang belum bisa membaca Quran, silahkan belajar. Belajar kalau putuni orang apa-apa. Aku rumpat ya lancar, berotal geratun, orang masalah, berotal geratun aja dapat pahala. Dan sudah bisa ya, untuk bisa meningkatkan kemampuannya, tahu artinya, sehingga kita nanti akan terkagum-kagum dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dan juga akan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Allahumma amin. Saya rasa cukup sekian, ini bagiannya sudah lengkap. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Bu Magfiroh, pengajian kita dari memori ketika mengajar. Hanya memori pada suaminya nggak disebutkan tadi ya. Oke banget sih memori dan suwe. Itu mengira lampu. Dan tadi yang Tuhan menyampaikan apa, surga yang merindukan kita. Siapa yang apa, mencintai Al-Quran dan membaca, orang yang memberikan makan orang yang lapar, itu dalam surat Al-Maun juga, bahkan dalam surat Al-Maun mendorong untuk berbuat cinta kasih dan memberikan makan. Mendorong saja sudah bagus, karena ya betapa susah orang lapar ya. Kemudian yang ketiga apa tadi, puasa ya, puasa Ramadan. Terus yang terakhir apa tadi, mengakukan Lisan, iya, menjaga lisan. Itu sangat penting di lisan, karena pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, menjaga. Sebab dengan mulut bisa membahayakan untuk dirinya, bahkan membahayakan terhadap orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, ini Pak Kiai sudah datang ya. Pak Kiai satu-satunya ini. Nanti Pak Agung yang terakhir aja. Monggo pengajian inti kita cermati, kita simak ya, sehingga nanti kita pulang itu mendapatkan ulik-ulik
dapat rekaman yang akan disampaikan Pak Sadiman, ya. Sehingga ilmu yang mendapatkan berkah. Monggo Pak Sadiman dan Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa sholli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih berkesempatan untuk beraktivitas. Semoga aktivitas kita mendapatkan ridho Allah, bernilai ibadah. Dan ini mestinya harus kita miliki dan kita mohon kepada Allah SWT selalu kita berada di kondisi seperti ini, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita selalu mendapatkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, karena aktivitas kita bernilai ibadah. Padahal aktivitas kita luar biasa sibuknya. Kalau kita bernilai ibadah dalam amaliyahnya, insya Allah itu bisa ditabung. Ya, perbuatan-perbuatan itu bisa ditabung. Kalau orang hidup di dunia saja kepengen hidup tuanya itu sejahtera, caranya menabung biasanya. Bahasa mentereng dalam ekonomi disebut investasi, berinvestasi. Kira-kira sudah banyak apa dari tabungan kita untuk akhirat? Kalau dunia banyak yang berupaya, ada rebutan bagi kalangan-kalangan atasan, itu berlomba-lomba untuk berinvestasi. Nah, kita yang tidak bisa berinvestasi dunia, semoga kita bisa berinvestasi akhirat. Karena setiap langkah kita, kalau kita niati dan kita menyertakan Allah di dalam perbuatan itu, insya Allah itu akan mendapatkan nilai dari amal baik itu. Jadi insya Allah bisa ditabung. Besok kalau panjenengan sudah saatnya, bisa dibobok. Kalau sudah dibobok berarti kita mendapatkan satu tabungan-tabungan itu untuk bekal kita di akhirat, menjadi bekal. Sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran, bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya sedang berkelana dalam waktu yang begitu panjang. Karena manusia ini berawal dari kehidupan ruhnya itu tatkala janin kita itu sudah mencapai kesempurnaan. Di situ Allah berjanji atau menyatakan bahwa wa nafakhtu fihi min ruhihi, dan kami menghembuskan ruhnya kepadanya, yaitu ruh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan si janin itu. Dari mulai itulah kita mendapatkan penghidupan sampai dengan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugeng rawuh kagem sedherek-sedherek saking Purbalingga. Nggih, sinaosa terlambat ketik tapi insyaallah sami dalam rangka untuk mentadabur agama mentadabur Al-Qur'an. Ya. Saya lanjutkan sampai pada perjalanan hidup manusia. Jadi perjalanan hidup manusia sebenarnya panjang. Dari mulai Allah memberikan atau meniupkan ruhnya ke dalamnya sampai dengan perjalanan menuju Allah yang disebut dengan liqa Allah. Jadi kehidupan manusia itu belum selesai kalau belum mencapai perjumpaan kita dengan Allah. Bahasa lainnya adalah surga. Surga itu wujudnya nanti perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati itu hanyalah sebagai terminal saja. Terminal itu artinya tempat untuk tinggal sebentar, ngetem, misalnya Pak. Jadi manusia mati itu hanyalah tempat singgah sebentar. Yang keduanya itu nanti berpisah antara kehidupan ruh yang ada dalam diri manusia berpisah dengan jasad. Kemarin saya contohkan di tempat pembelajaran 1 hari itu bagaikan burung dalam sangkar. Burungnya itu adalah nyawa, sangkarnya itu jasad kita. Kita diberi seperti ini sebenarnya tempat angremeng, jasad roh, angrem, ya, tempat tinggal di sini. Kalau manusia ini tidak hidup dalam arti ada ruhnya, maka manusia ini sebenarnya tidak ada maknanya sama sekali. Roh itu bisa hidup sempurna manakala ada tempatnya. Menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan di mana jasad manusia yang mendapatkan satu aktivitas besar, tapi digerakkan oleh ruh. Jadi kalau kita umpamanya melihat sesosok tubuh di pinggir jalan yang kemudian dia ngeledak saja begitu,
kalau dilihat sudah tidak beruh atau tidak bergerak, ya paling banter dilaporkan untuk dimakamkan, kubur. Tetapi manakala sesosok tubuh itu masih bisa nyengir saja, itu masih bisa ditolong, kok dari sahabat bisa tertolong. Jadi betapa pentingnya merumat ruh, memelihara ruh, merawat ruh. Namun yang menjadi kebiasaan kita itu yang dirumati itu yang kelihatan jasadnya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu yang dirumati itu. Jadi gambaran ruh itu manakala sangkarnya sudah rusak, maka burung itu akan keluar. Kalau kita melihat insting daripada burung, naluri daripada burung, masih bagus sangkarnya saja pengen keluar, apalagi sangkarnya sudah rusak, pasti dia akan keluar. Ruh sama seperti itu. Kalau jasad manusia meninggal kemudian dikuburkan, waktu saya masih kecil diberi pelajaran bahwa kalau jasad itu dikubur, kemudian pengiringnya ke kuburan sudah pulang 10 langkah, katanya malaikat itu akan datang. Para kiai lemulang begitu waktu saya kecil, ya kira-kira begitulah ajarannya. Kayaknya malah enak yang tidak dikubur, karena sing orang dikubur orang ditakoni, nah, bebas ya, selamat kalau orang ditakoni jangan. Selamat lah, karena tidak ditanya. Belanya enggak, panjenengan yakin ada pertanyaan itu, ya berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan tidak dikubur. Pangan geraka atau pangan malah beres wis ora kamu jadi beban, ora jadi pemikiran. Daripada mengko pertama wis rekasa ketemu karo malaikat takon ora tayang digebuk malah ibarat. Tekan ngendi. Hakikatnya sebenarnya tidak demikian. Karena apa? Karena itu sudah tidak bersamaan dengan ruh. Ruhnya itu sudah berjuang sendirian. Jadi jasadnya dikubur, ruhnya berjuang. Hidup terus. Kemana ruhnya itu? Sesuai dengan pemberitahuan Al-Quran bahwa kalau jasad ini berasal dari tanah, maka kembali ke tanah. Kalau ruh itu berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Jadi berjuang untuk bisa bertemu dengan Allah. Di dalam perjuangan itu, apa kira-kira kita itu bisa berjuang dengan baik, berjuang dengan mulus, berjalan dengan lancar? Itu sangat bergantung pada kita. Kita telah diberitahu untuk bisa berjumpa dengan Allah atau mendapatkan surga, kuncinya hanya satu, beriman dan beramal soleh. Kuncinya hanya itu. Yang lain tidak ada. Karena apa? Karena iman harus bisa diwujudkan, harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau iman itu tidak muncul di dalam perilaku kita, maka iman itu menjadi kosong.
tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun iman kita, tapi kalau hanya sekedar percaya, tidak lagi menumbuhkan satu amal, maka tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itulah, maka apabila kita mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, mesti dituntut keberadaan daripada perbuatan-perbuatan kita. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, tiring-tiring di sana, dari mulai ayat kedua ya. Tadi disampaikan oleh Bu Siti, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun. Apa yang diragukan tidak ada sama sekali. Susunan Al-Quran memang begitu unik sekali. Tadi telah disampaikan oleh Bu Siti beberapa hal yang dapat memberikan satu motivasi terhadap kehidupan kita. Yang bisa saya tangkap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu kasih sayang sangat besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi memang Allah itu kasih. Manusia diciptakan itu karena kasih sayang Allah. Dan tujuan utamanya adalah manusia mengenal Allah. Tujuan utamanya itu manusia mengenal Allah, bukan Allah mengenal kita. Kalau Allah mengenal kita memang sudah ciptaannya, jadi jelas. Yang mengenal adalah kita kepada Allah. Amatlah susah, sulit untuk bisa mengenal Allah. Seperti halnya anak mengenal orang tua. Digadang-gadang anak lahir dibesarkan, dirawat, dididik dan sebagainya itu agar anak bisa mengenal orang tua. Tapi kadang-kadang bisa terjadi malah sebaliknya, anak tega membunuh orang tua, menganiaya orang tua dan sebagainya. Bukan hanya sekedar tidak mengenal, tapi sampai tega untuk membunuhnya. Ini sangat-sangat keliwat. Demikian pula manusia ini kepada Tuhan sangat kelewatan. Karena apa? Diharapkan bisa mengenal, tapi malah tidak mengenal sama sekali. Inilah antara lain. Di dalam surat Al-Baqarah, bahasa la raiba fiih itu terkait siapa yang la raiba fiih. Yang la raiba fiih hanya satu di situ disebutkan, yaitu orang yang takwa. Orang yang takwa. Orang yang takwa yang seperti apa? Di situ disebutkan pada ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhiratihum yuqinun. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau nanti berikutnya ciri-ciri innalladzina kafaru, orang-orang kafir, ciri-cirinya jelas sekali, orang-orang kafir itu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang munafik dalam Al-Quran seperti itu. Ciri-ciri orang munafik.
Tapi tidak disebutkan munafiknya, hanya ciri-cirinya. Di situ disebutkan anzar takum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa yang disampaikan dalam lesannya berlawanan dengan hatinya. Gitu. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Dan situ ada tanda-tanda dari 3 golongan tersebut, yaitu orang yang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Maka sebenarnya yang tahu apakah orang munafik atau orang kafir atau orang takwa adalah kita yang baca Quran. Kalau orang yang tidak baca Quran, ya orang ngerti genan. Dia sendiri ya sudah. Kalau kita katakan itu orang munafik, nggak usah dikatakan, karena sudah jelas dia posisinya. Itu sebenarnya menunjukkan kepada kita orang-orang yang takwa, di mana ciri-ciri itu bisa kembali kepada ciri-ciri diri kita. Jadi yang tahu orang takwa, orang munafik atau orang kafir adalah kita sendiri. Kita manggon atau menempati tempat yang mana. Jadi jangan keliru. Kalau orang kafir itu dia yang tidak pada sholat, itu sudah jelas, nggak perlu dibicarakan dalam Al-Quran. Justru yang dibicarakan adalah kita sebagai orang yang tahu akan ciri-cirinya. Sehingga kalau kita memenuhi kriteria-kriteria semacam itu, maka kita akan menempati golongan itu. Tapi jangan keliru. Kalau orang kemudian rajin beribadah, belum tentu itu diterima oleh Allah. Belum tentu. Angel, cara saya itu susah sekali. Di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat yang mengatakan wasta'inu bisobri wassalah. Inna sholata la kabiratun illa alal khosyain. Wasta'inu dan mohonlah pertolongan. Isti'anah artinya pertolongan. Manusia ini butuh pertolongan dalam kehidupan, dalam segala hal. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Apalagi kita meninggalkan Allah, sama sekali susah, tidak mungkin. Apa yang ada di dalam kehidupan kita digenggam di tangan Allah SWT. Kita tidak bisa lepas demikian. Oleh karena itulah, maka Allah SWT menyuruh kita agar kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita tetap mendapatkan pertolongan, baik pertolongan dalam kehidupan dunia maupun pertolongan dalam kehidupan akhirat. Karena tidak bisa lepas, manusia itu memang kehidupan itu menyatu, antara kehidupan jasad dan kehidupan ruh menyatu. Oleh karena itulah maka di dalam Islam itu tidak ada yang paling utama atau yang diutamakan, itu tidak ada. Utama dalam kehidupan jasmani atau utama dalam kehidupan rohani itu tidak ada. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu meliputi 2 bagian, yaitu bagian dunia maupun bagian akhirat yang harus dipenuhi. Pernah terjadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya supaya beribadah kepada Allah sehingga
membuat para sahabatnya itu tertarik sekali. Kalau begitu lebih baik saya tidak akan nikah, tapi hidupnya hanya untuk kepentingan agama saja. Ada orang saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Ada orang lagi akan sholat sampai waktunya habis. Rasulullah mendengar perkataan ini, maka Rasulullah menyatakan bahwa orang beragama itu bukan dinilai karena mereka itu tidak nikahnya, tidak tidurnya, tidak makannya, bukan. Rasulullah mengatakan saya puasa ya saya buka, saya hidup dan saya juga menikahi seorang wanita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sangat dilarang. Dalam kehidupan kita hanya satu sisi saja yang diutamakan. Selagi kita jasad masih ada bersatu dengan nyawa, maka jasad ini masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasad dalam rangka untuk melestarikan kehidupan jasad itu. Dan itu penting. Jadi kalau orang kok hidupnya hanya melaparkan perut karena saking hebatnya jungkungnya agama, itu Allah tidak meridhoi. Karena di dalam ajaran agama tidak ada yang bersifat berlebihan atau kekurang-kurangan. Kelebihan ya ora ulih, kurang ya ulih ora ulih. Hidupnya harus wajar-wajar saja. Hidup wajar itu yang paling membahagiakan daripada kekurangan. Kekurangan ya tidak nyaman gitu. Berlebihan ya tidak nyaman. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan itu. Jadi kita dituntut agar hidup kita itu wajar-wajar saja. Dalam segala hal, makan ya harus wajar, sedekah ya harus wajar, wajar sajalah. Nah, dari mana ukuran kewajaran itu? Yang tahu adalah diri kita masing. Monggo. Ya. Termasuk di dalam kita mohon pertolongan kepada Allah, juga yang tahu persisnya kita. Di dalam Al-Quran surat tersebut, mohon pertolongan kepada Allah mempunyai 2 syarat. Syaratnya apa, Bu? Di dalam surat itu ada ya. Surat 2 ayat 45. Wastaminu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dua-duanya berat. Yang namanya sabar sepanjang masa, tidak hanya seketika itu. Perjalanan hidup manusia terlalu panjang, maka sejajar atau seirama dengan kehidupan itulah sabar akan menyertai kita. Termasuk juga sholat. Bagi mereka orang-orang yang sudah dikenai kewajiban sholat, maka sepanjang sholat hidupnya harus sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholatnya ketika dia sedang perang saja, sholat di atas punggung kuda sambil memegang tombak. Jadi betapa pentingnya.
Karena sholat adalah satu jembatan emas. Orang barat mengatakan golden bridge, jembatan emas. Mengapa demikian? Karena kalau kita sudah tidak sholat, tidak ada lagi jembatan yang untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada lagi sudah. Allah membuat jembatan itu agar manusia itu bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Allah akan lebih senang kalau hamba-hambanya itu sering menyebutnya. Ini biasanya aku sering mohon kepada Tuhan tapi belum pernah kesembadan. Persoalannya apa? Persoalannya kadang-kadang kita mendikte Tuhan dengan isi doa itu. Kepengen apa, yang luar sesuai orang sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah mengikuti karping menungsa. Allah Maha tahu betul. Maha bijaksana betul. Dalam rangkaian kehidupannya tak pernah ada sesuatu yang bukan ujian, itu enggak ada. Maka di dalam kaitannya dengan doa kita itu sebenarnya di dalamnya terdapat sebuah ujian-ujian, sehingga di situ sabar ini diterapkan agar kita itu paham dalam permohonan kita pada Allah SWT. Ini yang menjadi penyebab bahwa doa kita itu tidak dikabulkan karena mendikte karpe kita gitu loh. Allah karpe kan manut kita gitu loh. Lalu kapan kudune dituruti. Ini suatu hal yang mungkin. Kalau belum memenuhi persyaratan. Demikian pula syarat yang kedua adalah sholat. Wastaminu bisobri wasolat. Sholat itu berat. Bahasanya lakabirotu. Berat banget. Terlebih kalau dalam kondisi kita sedang enak-enaknya, yang apa ngobrol ya enak, bicara dengan keluarga lagi enak-enaknya gitu. Waktunya sudah sampai pada waktu sholat. Pagi-pagi wong ini pada turu jam 12 tangi, turu maning kira-kira tangi tahajud kamelan maning. Duh, lagi enak-enaknya turu kan minyak. Abot rasanya. Tapi beda dengan mereka orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah ini yang perlu dipahami. Khusyuk tadi saya terangkan bukan karena kita menghilangkan rasa dan sebagainya, bukan. Atau indera-indera kita dihilangkan. Lagi sholat, anak tamu ketok pintu, barang wis bubaran ditakoni, Mas, komiki ketuk pintu krungu. Orang nang apa sih lagi khusyuk, ya tidak mungkin, sehingga telinganya itu tidak mendengar karena khusyuk. Sholat khusyuk kemudian karena khusyuknya ada tikus nyerantal nabrak sikil, komiki kerasaran tikus lewat, orang jenenge lagi khusyuk, bukan. Yang namanya kulit anggar diserunduli serondol ora kerasa berarti ya kulit mati. Ya. Kalau ada suara yang memang alatnya telinga, mau lagi sholat, khusyuk apapun bahasa mereka, yang masih kerumun kalau tekan telinga. Ini yang harus diperhatikan. Yang namanya sholat khusyuk adalah sholat yang bernilai
yang berbobot. Bobotnya ini seperti apa ya? Bobotnya ya panjenengan yang tahu kira-kira karena apa? Karena di dalam kita melaksanakan sholat ini biasanya kita melakukan sesuatu yang memang sebenarnya tidak harus dilakukan. Sholat terpaksa kan hilang nilainya, mengurangi bawah nilai. Orang ikhlas terpaksa ngantuk sholat itu kan ada faktor-faktor yang memang mengurangi kesempurnaan nilai sholat. Nah ini banyak sekali pengaruh-pengaruh semacam itu. Mari kita mencoba untuk mukhlisina lahul, mengikhlaskan diri, karena ikhlas adalah ruhnya amal perbuatan baik. Tanpa ruh tidak mungkin akan hidup. Karena itulah maka harus ditumbuhkan dengan berkali-kali kita berlatih. Insya Allah kita akan tumbuh rasa ikhlas kita dalam melakukan sholat itu sendiri. Jadi punya bobot, punya nilai. Dan ini harus dibina, dirawat, terus dilakukan sering dan sering. Kalau tidak ya tidak mungkin. Karena tanpa latihan itu tidak akan menjadi orang mahir. Harus latihan. Ya bahasanya begitulah. Ini orang di dalam persyaratan berdoa, sholat itu memang berat, abot. Tapi kalau di situ dinyatakan dengan satu keyakinan, ya memang abot temenan, sehingga begitu mudah untuk tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat. Di dalam ayat inilah orang harus terpanggil betul, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita pikirkan, jangan lepas dari kita menyertakan Allah di dalam aktivitas kita. Menyertakan Allah. Caranya bagaimana, Bu? Apa bisa menyertakan Allah? Harus bisa. Di amal perbuatan kita harus disertakan Allah. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah perintah manakala kita mau melakukan perbuatan baik, hendaknya diawali dengan apa? Dengan bismillah. Itu namanya menyertakan Allah di dalam perbuatan kita. Di situ bismillah berarti kita mengatasnamakan diri di dalam bertindak. Saya mau wudu, mau sholat, mau apa, perbuatan-perbuatan sekecil apapun, sampai dengan kita menyingkirkan batu, gangguan, rintangan dan apapun, bismillah itu jangan sampai. Itu namanya saya menyingkirkan batu, gangguan, rintangan itu ya atas nama Allah, bukan atas nama siapa. Bismillahirrahmanirrahim disingkirkan. Tapi jangan terbalik. Maka perbuatan yang tidak baik diawali bismillah. Walaupun bismillah itu atas nama Allah, tapi kalau hubungannya dengan yang tidak Allah perintahkan, yaitu tidak dibenarkan. Itu mari kita mencoba dalam hidup kita. Setiap saat, setiap kita melakukan sesuatu tindakan awal insya Allah perbuatan kita akan mendapatkan itu, akan mendapat nilai yang nanti menjadi tabungan sebagaimana apa yang saya sampaikan. Saya kira ini saja, masih banyak sekali. Wastaminu bisobri wasolah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan
dengan apa Mas? Dengan sabar dan sabar. Iya. Kalau nanti panjenengan ada waktu, sabar itu seperti apa ya, khusus seperti apa yang lebih luas lagi, insya Allah di dalamnya itu akan ada satu penjelasan yang sekiranya bisa memberikan satu wawasan lebih luas lagi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, pengajian inti yang disampaikan oleh Bapak Yai Haji Sardiman. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk ini tadi yang disampaikan Pak Sardiman, kemudian ini masih ada waktu ini untuk Pak Asmar atau Pak Rahima. Ya. Besok. Agung nanti nutup. Agung nanti nutup nyambut. Ini Pak Asmar lawan ya. Monggo Pak Asmar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Muhammadin Rasulil Karim wa ala sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kawula mboten badhe ngaturaken pangaosan menika segedhik Ini baik iki, ini baik iki. berita keluarga. Inggih menika sambet kaliyan perkawis menika lajeng wonten langkah ingkang mestanipun kula tindakaken apa menawi klentu ing mriki kula nyuwun pendonga saha saran saking para sepuh. Inggih menika rikala tanggal 18 September menika ponakan Rumin alumni saking Satria. Inggih menika putranipun Pak Narpin. Menika pikantuk kenalan lan dilamar. Dilamar menika saking sederek Nasrani. Lajeng kula kleresan amargi keluarga lan menika kepepet. Di samping lamar niku ngiras pantes mualaf lebet datang Islam. Lah kula kepepet dereng sempat pikantuk ilmunipun mboten wonten kesepuhan ingkang saged kula suwuni seserepan. Lah mila ing mriki kula lajeng cerita masalah sedherekipun kula tampi ing menika menawi kados kaset lama lagi. Menawi tiang Islam ningali tiang Kristen nggih kala-kala negatif lah nggih.
Tiang Kristen nggih mekaten, tapi non muslim nggih kadang-kadang ningali muslim niku kala-kala nggih negatif. Lah saya mriku kula segede mengenai klentu nanging nggih namung waton lah nggih, jenenge waton-waton ning kula pikir wonten ing Islam menapa dene wonten ing Kristen niku wonten sekelompok umat menawi wonten Kristen niku wonten istilah sekte, menawi wonten Islam niku wonten istilah mazhab. Lah mbok menawi sumberipun perilaku negatif saking para umat menika amati wonten ing kleresan lenggah wonten ing kelompok utawi mazhab ingkang negatif, tapi klenta-klentoning pemahaman semanten nggih wong menawi nek Kristen kula ngerti masalah nggih. Lah saya mriku mila mboten saged dados kesimpulan utawi memfonis bilih Islam ki ngene, Kristen ki ngene. Ngaten. Amargi menika namung sekelompok utawi setunggaling pribadi kang keresan salah paham utawi kirang memahami ajaran agami. Nah, menika segede masalah perbedaan. Namun lajeng persamaan wonten ing Nasrani kali Islam. Lamun ini kula aturaken bilih wonten ing kitab Taurat wonten ungkapan ajaranipun Yesus, cintailah Tuhanmu segenap hatimu dan cintailah sesama manusia segenap hatimu. Itulah dua hukum agung yang diajarkan oleh para nabi. Kirang langkung redaksine ngaten. Najan niku menawi nggih klentu namung waton lagi. Lho kepengin napa kepengin ningali utaminipun mriku ingkang pancen niku kedah dados jejepenganipun para manusia ingkang ageng niku umatipun para nabi. Lajeng wonten ing Islam ugi mirip wonten sinaosa benten, namung wonten mriku wonten tambahan utawi menika keterangan lan bentuk penyempurnaan inggih menika kanggene tiyang sing niku wau tresna saestu dhateng pangeran kanthi pasrah aslama wajhulillah lajeng damel sae dhateng saminipun oleh-olehane pahala saka pangerane lan dheweke ora bakal susah lan kuwatir. Lah nika wonten mriki wonten persamaan, namun Islam maringi jaminan bagi ingkang tresna saestu dhateng Gustinipun lan tresna saestu dhateng sesami segenap hatimu kanthi ulih-ulihan pahala saking Gusti Allah lan ora bakal kuwatir lan susah. Menika sareng mekaten lah menika kinten-kinten mau menawi janipun saking Kristen nggih saking Nasrani kali Islam niku wonten persamaan amargi sami-sami gadah teladan saking nabi ingkang dipun utus saking Gusti Allah. Lah wonten mriki wonten persamaan ajaranipun mboten ketang sebagian. Lah dados menawi Mas niki wau sing lamar kali konane badhe mriki kinten kok mboten patoso tebih amargi menika namung tambah no harapane kepengin ora susah lan ora kuwatir kan. Nek wau kan dereng kok nek ngaten. Lah samenika monggo segede kula aturaken ibaratipun kita mlebet rumah wonten ing Islam niku wonten kontenipun pintu mlebet Islam niku biasanipun gampil nggih. Niku syahadaten. Nah, kula aturaken lah sedengipun panjenengan kula tampi minangka mualaf dhateng Islam kepareng kula segede ngaturaken pangertosan syahadaten ingkang pancen niku dados konten dados tanda menawi si A si B menawi sampun ngikraraken kalimat syahadat niku mlebet dhateng Islam niku antosipun.
Alhamdulillah kula aturaken syahadaten kula wau sepindah syahadat tauhid inggih menika ngakeni bilih Allah menika ingkang Maha Esa lan boten wonten ingkang wajib sembah kejane. Miras pantes wonten mriki kula diundang supados dados kawulanipun Gusti Allah sing boten usah dadi bature napa mawon. Boten usah dadi bature duit, bature Pak Lurah, nggih, cukup dadi kawulane Gusti Allah. Nggih, napa mawon sampun ngendelke Gusti Allah, nggih. Ben niku wau harapane kan boten kuwatir, boten usah. Ngaten. Lah, kanggene syahadat Rasul niku supados kita menika nulat ing mangkenipun saged mindah nilai-nilai luhur saking para nabi amargi sedaya umat menika mesti gadah pimpinan lan menika ingkang dados kedah dipun dados idola amargi umat utawi manusa niku butuh teladan ning menawi nulat waton lah niki mangke mboten mesti beneran ning menawi teladan saing Gusti Allah. Nah, kita yakin dalam Islam niku amargi Nabi Muhammad itu nabi ingkang terakhir lan nggih cara kulane wong Islam kan ngaten nggih. Nabi yang paling mulia amargi kelenggahanipun niku kautus kangge segenap bangsa benten kalian para nabi kang sampun. Mila wonten mriki kirang langkung mekaten ingkang kula aturaken. Sambet menapa ingkang kula tindakan wau mongko niku sanes bukan porsi saya, duduk kapasitasipun nampani wong mlebu Islam nggih. Ning pangapunten, lah mila wong menawi kula klentu nggih mangkenipun perlu nggih, perlu saged mene sewekdal wonten peristiwa ngaten. Ah mila perlu setunggaling majelis menika mangke cerita tapi maringi wawasan sebaiknya seperti apa anggene kleresan ngaten niku kepepet kasulo. Artinya menapa ingkang perlu kita tindakan kula tindakan sambat kalian menika. Napa menika ilmu, napa praktekipun ngantos pundi ngaten. Lah sareng makaten lajeng kula pungkasi mawi napa nggih salam lah. Balipun ikrar janji kados bean ngaten nggih. Nggih. Kula awali mawi basmalah. Lajeng maos syahadaten tumeten istighfar. Menika ingkang kula tindakaken. Lah niki minangka kangge napa nggih pengalaman ingkang pantes masukan nggih. Wektu dalem nggih Bapak Ibu perusahaan manggih persoalan yang sami kados kula. Lah kula kan bingung udane kula nggih. Niku anggere ora tak janane piye. Momen niku nggih situasi sing kepepet. Nggih. Kula kinten iki critane nggih. Amargi nek kula matur kathah mangke la ora. Pak Kum. Nggih, niki mawon. Nggih. Terus mau Mboten mangke kan saged mangke niki mangke ngira santos Pak Kum maringi sematan saran. Nggih. Kula kinten niku mawon ingkang saged waturaken kelantar-lantur nyuwun pamunten lan wong menawi lampah kula menapa lantu kula nyuwun pendongane panjenengan sedaya supados kula dipamunten kalih Gusti Allah. Lan mugi-mugi sederek kula ingkang enggal menika dipun tuntun dening Gusti Allah ing mangke saged dados kanca kita sedaya nggih. Allahumma amin. Wassalatu matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten tambahin saking Pak Asmat pengalaman yang benar-benar baru dialami itu pengalaman yang luar biasa yang ya insya Allah itu
ujian tapi juga lulus itu. Artinya ya harus dilaksanakan itu wong arep mlebu karate. Ya. Ini nanti biar diumumkan oleh Pak Agung sekaligus nanti Pak Agung sebagai itu akan di tengah-tengah kita, ya, Ketua Kiai, monggo nyambut kalian sekalian apa ya, nyambut kalian apa disampaikan oleh Pak Asmar tadi ya, bahwa dia saudaranya Pak Agung mungkin belum anu ya, belum dengar. Masuk Islam. Ye, saudara Pak Asmar itu masuk Islam, ya Pak Asmar itu yang menangani gitu. Ya itu malah menurut saya pribadi itu ya kewajiban, harus itu. Harus. Itu ikut barisan kita dan syaratnya Islam itu kan mudah. 2 kalimat syahadat diucapkan sudah Muslim. Karena manusia itu tidak bisa menilai iman seseorang. Yang bisa menilai iman seseorang ya langsung Allah. Tapi secara syar'i ya, saudara kita masuk Islam ya cukup 2 kalimat syahadat. Ya disempurnakan oleh yang lain. Nah, maka bahkan Pak Yasma tadi tepat sekali bahwa menyampaikan bahwa keunggulan agama Islam itu bala aslama wajhawillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak khawatir itu memang kelebihan dibandingkan dengan agama-agama lain. Walaupun dalam agama lain itu menyampaikan bahwa mencintai Allah dengan segenap hatimu. Tapi kita di dalam Islam itu dijelaskan hasilnya ini. Dan cinta kepada Allah dan berbuat baik, kamu tidak akan khawatir dalam hidup. Ya. Ini saya kira ya ini acara terakhir yang monggo Pak Agung disampaikan Pak Agung ya, sebagai sambutan keseruan kita dan juga menanggapi Pak Asmar. Monggo. Pak Ratinan. Pak Ratinan dulu. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasulihil Karim. Wa khatamun nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrulillah. Shadaqa wa'dah la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu warga lan simpatisan gerakan Ahmadiyah Lahore yang dimuliakan dening Allah. Kaulo kados Pak Asmar ini berbagi pengalaman. Menawi mangkin iki Pak Asmar kan maturaken sedereke dilamar teng tiyang nggih. Dari Nasrani. Nanging kaulo piyambak tangga kula niku ingkang asma nun sewu almarhum Pak Sarno. Dari kecil sampai sepuh itu Nasrani. Nah, Pak Sarno almarhum niki alhamdulillah angsal hidayah ingkang luar biasa. Nggih. Amargi kiyambake niku andong becak. Nah, setiap hari Jumat itu ya, setiap hari Jumat itu mengantar Pak Haji yang sudah kena stroke ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, setelah itu mungkin dia itu hatinya terketuk untuk menjadi seorang muslim. Akhirnya suatu saat almarhum Pak Sarno ini datang ke Masjid Darussalam tempat saya di sana. Cara-carane dadi wong Islam itu kepripun nek panjenengan kersa mikraraken 2 kalimat syahadat panjenengan pun dados tiyang Islam. Maka tentu nggih. Nah, suatu saat kiyambake niku
Saestu nyuwun disahadataken sami kali Pak Asmar nggih, boten wonten kesepuhan, boten wonten amargi almarhum Pak Rapun nggih Bung Setung, boten wonten sinten-sinten. Padahal teng Semampi niku kathah sanget kiai. Sing teng lingkungan kula mawon wonten Kiai Syarifuddin, wonten Amin Hasan, Marwoto segala macem niku wonten. Ning kok dilalah kersane Gusti Allah niku Pak Sarmo niku manggih kula ngantos kelaksanaan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi jadi muslim lah nih. Nah, sesampunipun tiyang bakal mengucapkan 2 kalimat syahadat itu rutin setiap malam itu sholat berjamaah kali kulo, bahkan nek subuh niku kadang-kadang rawuh. Ananging nun sewu niku yuswanipun pancen pun di atas rata-rata lah 80-an. Kiam kete sih niku nopo nggih andong becak. Terus kali makani mendo niku cacahipun gangsal welas. Dados niku Pak Sarmo niku Jawa nggih ngarit niku Jawa kang lepen niku dados jalaran. Dados jalaran ngantos dumugi sedanipun. Dan alhamdulillah nggih kula sing istilah mulai dari memandikan, menghafani sampai memakamkan itu kula terlibat niku. Jadi alhamdulillah tadi Pak Sarmo niki sedanipun husnul khotimah. Niku. Terus rin niku nate nderek jalsah ing Jogja niku ngantos ping kali. Sesampunipun niku karena wonten Covid-19 niku kan boten wonten kados kiye meken niku Binun Sewu usiane pun sepuh, andong becak, nek sonten ngarit, terus niku ngantos sedanipun boten sakit berjamaah karena mungkin tenaganya sudah sangat berkurang. Tapi yang saya banggakan, Nun Sewu nggih, dia itu memberanikan diri mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat masuk Islam, lan sedanipun juga ketone gampang sangat loh. Pas wanci asar niku nyuwun siram. Pas siram niku lenggah terus nyuwun sarean. Nah niku teng mriku ketinggalan kan saya sangat. Terus niku lah pengalaman kula Pak Asmar menawi panjenengan kula wonten sejarah ingkang paten di panjenengan dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu suatu hidayah yang sangat luar biasa. Terus kula nampi dari anggota Nasrani masuk ke Muslim niku setunggal. Niku pengalaman kula nang mriku. Dene pinkalihipun kula niku sangat kaget napa ingkang dipun aturaken teng panjenenganipun Ibu Siti. Pas kula niku semaos buku ingkang napa nggih judulnya niku Keajaiban Al-Quran. Persis sama yang disampaikan oleh Bu Siti, bahwa kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya sama. Mungkin kalau Bu Siti punya HP yang Android yang ini, kalau saya itu hanya mengandalkan buku, kalau ada buku cetak ya, ketik kuri. Persis sama yang disampaikan oleh pandangan Bu Siti. Terus yang selanjutnya, karena ada kesalahpahaman, tadi saya sempat kesatria 2. Karena apa? Menerima SMS dari Pak Anwar kemarin itu saya saat posisi bekerja. Saya buka sebentar. Ya, kalau lajengaken nggih. Amin nun sewu, kula jane enjing niku wau mantan salah paham. Amargi kalau wingi kula nampi SMS saking Pak Anwar niku pas posisi kula sik nyambut damel. Hanya sekedar membuka terus kula kan nyambut damel maneh. Terus SMS yang kedua itu saya nggak tahu. Dari pulang kerja kan sampai di rumah ngantos jam gangsal 10 menit, 10 menit video. Adus asar bar niku nggih mboten kamu pun dapat salat maghrib terus kula langsung nang musala terus mboten sempat buka. Lah wenjing
Kula langsung teng Dukuwalu nembe buka niku wonten SMS kedua. Kados nun sewune saat iki kula mantan keliru. Lah kula saking musala niku pun seminggu keliru ku mboten teng griya amargi nun sewu mara sepuh kula ingkang bapak kakung niku nembe sedo minggu kebakar. Lah niku tamune ngantos seniki mau tesih kathah tamu ingkang sami rawuh. Amargi mungkin dia bagaikan riyen ngastone teng rumah sakit Wijaya Kusuma terus tamune gimana lumayan. Terus adik kula niku ingkang ngasto teng TNI AD niki status Kadif napa niku nggih kula mboten pati apal. Niku kathah sanget kanca-kancane sami tasya ngantos seniki terus. Kula nek dalu saking musala niku langsung teng griyane bapak kula niku menerima tamu niku sami tak siap. Waktunya sangat-sangat terbatas, terus tenaganya sudah capeknya luar biasa. Terus wonten SMS mawon boten kula sempat buka. Terus buka wau teng mriku teng depan pintu gerbang. SMA Kesatuan 1 langsung mriki. Terus kan mungkin moto niki SMS sing ya kemarin jadi kan saya sekali dong SMS ini. Nah iya, nah pas menerima SMS kan saya lagi kerja, saya buka tak, oh esok pengajian di Dukuwalu. Udah saya kerja lagi. Pulang sampai berarti singgulan wingi saya bocor. Enggak, kemarin kan ada SMS 2 masuk. Ada SMS. Saya sekali dong Pak. Ada yang 2 masuk. Tanggal 12, niki tanggal 12 jam 2. Jadi yang saya baca itu SMS yang pertama yang masuk. Iya. Kayak Pak Sadiman oleh anu apa SMS apa berbeda juga itu ya. Ini Iya kok masuk lagi ya. Ini tulisannya masih ada belum saya hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap kehadiran Bapak Ibu warga GAI pengajian minggu ketiga pada minggu tanggal 19 jam 9.30 sampai dengan sore di SMK Kesatria Dukuwalu. itu sing dulu. Iya tapi kan terkirim kemarin. Makanya saya langsung ke Dukuwalu. Jam berapa terkirim? Jam 9.30. Terus pengirimnya kemarin sekitar Badasar apa ya? Iki. Tekone jam 8 36 iki. Terus SMS yang kedua memang benar. SMS kedua kehadiran Bapak Ibu warga pengajian minggu ketiga tanggal 19 September di SMA Kesatria 1 Purwokerto, Jalan Kesatria nomor 62. Ini yang baru saya buka tadi di depan pintu. Padahal dari ya, saya nggak sempat baca itu karena waktunya sangat tersita. Yang mulai bekerja pulang terus harusnya alamat WA itu saya kan belum nanti ya. alamat. Oh, selesai. itu nanti yang punya nomor WA itu istri saya tadi. Itu masih nyimpan apa enggak ya? Coba nanti. Udah gitu. Mungkin begitu Pak Bapak Ibu sekalian tadi mungkin pengalamannya Pak Asmar itu hampir sama dengan pengalaman saya ya. Dan karena saya sekarang dalam keadaan seperti itu, tadi ada SMS pun nggak sempat membaca, jadi ada kesalahan sedikit tadi saya langsung meluncur ke Dukuwalu. Makanya yang saya kalau aturakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersebentar. Ya sakit. Nggih, Ditutup ya sakit. ditutup Pak. Yo. Ya. Iya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah waktunya dulur nggih. Ini Pak Agung mewakilkan saya untuk menutup nggih. Nek
tanggapannya Pak Asmar tadi ya sudah bagus lah. Tapi baiknya ya Pak Agung lah yang nutup lah Pak. Nah? Nggih. Nah, depan masih ada. Nggih. Menghimbau nggih. Ini karena sudah zuhur, monggo musola kita makmurkan. Ini nanti sholat berjamaah, setelah itu baru kudu mau kendaraan ke depan. Tapi ini apa? Tadi mana ya? Sebelum pengawasan kita tutup, nafkah pada hari ini, ya, dana spontanitas pada hari ini terkumpul Rp587. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengajian dari acara dengan acara sudah kita akhiri. Monggo kita tutup. Kami mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca umul kitab bersama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun, monggo kita sholat bersama sarengan wonten mushola Ksatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu. Semuanya pada sholat. Banyak.